anak itu secara alami kalau misalnya dia lagi nggak mau belajar dalam tekanan, akhirnya dia memilih main, itu mereka lagi exactly betul. Jadi anak dia terikat banget sama saya, attachment banget saya, kemana diikutin gitu kan ya, akhirnya jadi orang kayak pergi rewel gitu kan ya. Nah ternyata ketika dia bermain di sini, kalau lihat di sini kan banyak yang mulai dari papa kita nggak bisa menjudgment, jangan pilih yang itu ya, jangan, kita sama sekali enggak, bahkan jadi kontrol di dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Lia Lubis di podcast gue Coba Cerita, dengerin yuk. Nah, apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah di episode kali ini Lia kebetulan kedatangan seorang bintang tamu yang mungkin udah sering kita lihat di episode-episode sebelumnya dan mudah-mudahan tidak bosan. Nah, ini ada Miss Alfa. Nah, alhamdulillah kesempatan kali ini Miss Alfa tidak lagi menjelaskan terapi air white flower atau tentang metode astrologi, tapi ini lebih khusus kepada play terapi. Iya benar Mas Alfa ya? Iya, play terapi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa sih play terapi atau apa sih manfaat dari play terapi ini untuk anak-anak, baik anak-anak yang dewasa maupun yang masih kecil, aku cuma mau sedikit memberikan pembukaan bahwa di podcast gue ini lo bisa cerita apa aja. Nah, intinya cuma satu, semua pembahasan atau apa yang kita ceritakan harus bisa menginspirasi atau bisa diambil pelajarannya. Karena nggak ada satupun pembahasan yang sia-sia atau cuma-cuma. Jadi harus bisa bikin kita tambah lebih baik tentunya ke depannya, bisa jadi solusi buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan serupa. Oke, sapa dulu nih Miss Alfa-nya. Apa kabar Miss? Halo Lia. Alhamdulillah baik. Gimana? Nah, kalau Miss Alfa nih kebetulan kan seorang guru juga ya, di sebuah sekolah swasta. Nah, di sini kan Miss Alfa selain sebagai konselor, kalau kita bilangnya apa ya, guru BK kali ya. Kalau zaman dulu guru BK. Guru BK. Cuman kalau sekarang mungkin karena kebutuhan sekolah itu kan meningkat ya Lia. Ada yang namanya jabatan sebagai school counselor atau school psychologist. Oh oke. Nah kebetulan aku di sini di sekolah ini merangkap teacher juga, ngajar, tapi lebih ngajar ke character building sama school counselor itu. Gitu. Nah hebatnya school counselor di sini punya banyak ini ya, kemampuan skillnya banyak ya. Alhamdulillah. Salah satunya ini si play atau play terapi. Oke, play terapi ya. Oke. Kalau play terapi ini artinya dikhususkan untuk anak-anak atau bisa dewasa? Sebetulnya lingkup usia untuk play terapi ini sebetulnya dari usia anak-anak biasanya paling efektif itu mulai dari usia 3 tahun ya sampai sebetulnya dewasa. Cuman kadang orang dewasa itu kalau disuruh bermain kan ada resistensi ya. Makanya kualitasnya mungkin, efektivitasnya mungkin tidak sebaik anak-anak usia dari usia 3 tahun ke atas sampai let's say teenager. Oh, teenager masih bisa. Teenager mereka masih bisa gitu. Nah, kalau untuk play terapi ini sebenarnya udah cukup umum belum sih di Indonesia? Ya, sebetulnya sudah cukup umum. Kita kebetulan ada satu lembaga pendidikan yang memang untuk sertifikasi. Udah pasti sertifikasi juga. Karena untuk mengambil sebagai terapis play terapi ini, dia harus melalui 100 jam clinical hour. Ya, jadi dia harus menghadapi 100 jam kasus gitu ya bersama klien, dan itu memang tersertifikasi. Nah, yang resmi sertifikasinya ini diatur dari organisasi Play Therapy UK. Oh, jadi gitu, ada organisasinya. Ambil license-nya nggak di Indonesia? Jadi ngambilnya ada satu lembaga yang diutus dari UK di Indonesia, tapi semua ujian-ujiannya juga disubmit ke sana sampai clinical 100 clinical hours-nya itu juga disubmit ke sana. Mereka yang menentukan ini terapisnya udah layak belum jadi practitioner gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya sendiri udah untuk sebagai practitioner itu berapa lama?
Dari tahun 2016. Oh, udah cukup banyak dong ya kliennya ya. Ya, sudah cukup lama. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya play terapi ini manfaatnya apa sih? Maksudnya sasarannya tuh apa gitu? Nah, play terapi ini sebetulnya salah satu bentuk terapi nonverbal ya. Jadi nonverbal. Karena kenapa? Anak-anak ini kan sebetulnya konon tidak punya bahasa yang lugas ya. Ketika dibilang Ma aku capek di sekolah, Ma aku tuh dibully, misalkan seperti itu, atau aku stres. Nah, mereka itu nggak kayak orang dewasa yang bisa curhat, gitu. Mereka atau cenderung di medsos. Nah, betul. Mereka kan cenderung biasanya kegambar dari gangguan perilaku, konsentrasinya tiba-tiba menurun, gitu ya. Terus tiba-tiba kok jadi galak, suka marah-marah, gitu ya. Itu semuanya bentukan nonverbal kan, gitu. Nah, jadi si play terapi ini adalah salah satu bentuk nonverbal, intervensi nonverbal yang memang kebetulan ya kalau anak-anak dalam keadaan tense gitu ya, tekanan, stres gitu ya, memang sebetulnya otak kiri kita yang otak kiri anak-anak ya, dimana ketika otak kiri ini mengatur fungsi verbal itu shutdown, cenderung shutdown. Ini berlaku juga di orang dewasa sebetulnya. Oh, jadi kalau anak-anak lagi stres, makanya dia kalau dikasih dinasehatin atau dikasih lewat tahu aja ya, mental gitu. Nah, itu kali ya. Itu salah satunya. Gitu. Nah, jadi kenapa dibutuhkan terapi yang sifatnya juga nonverbal untuk melumerkan tuh. Oh, jadi sebenarnya anak-anak itu secara alami kalau misalnya dia lagi nggak mau belajar dalam tekanan, akhirnya dia memilih main, itu mereka lagi. Exactly. Betul. Jadi anak justru kebalikannya ya kita sebagai orang tua, aduh kamu kok main aja sih, gitu kan. Padahal itu salah satu proyeksi ketika dia memang butuh untuk menyalurkan gitu emosi yang ada di dalam gitu loh. Sebetulnya itu dia. Oh, jadi metode ini diambil dari sifat alami yang sudah terjadi di anak-anak. Betul. Nah, tambah lagi ya Lia, sekarang itu kan anak-anak udah akrabnya sama gadget. Ya kan? Betul. Finger management tuh cuman swipe doang gitu kan ya. Padahal ketika kita zaman dulu kita bermain kelereng, kita main loncat tali gitu ya. Itu justru semua sensori aktif. Dimana ketika sensori matang itu adalah modal dasar ketika kita menghadapi masalah, kita punya coping mekanisme yang bagus. Justru ternyata ya. Makanya mungkin zaman dulu kita belum kenal sama yang namanya sindrom kesulitan belajar A, B, C gitu kan. Nggak ada justru. Sekarang banyak. Justru gitu. Karena kenapa? Kebutuhan anak-anak terhadap bermain berkurang. Bisa jadi karena sekarang banyak orang tua yang memilih tinggal di apartemen, di pinggir jalan yang sehingga tidak aman kan ya bermain. Kesempatan bermain peers juga sama peers group gitu kan ya tidak banyak gitu. Nah, itulah yang akhirnya perkembangan anak itu menjadi tidak maksimal, terhambat. Gitu. Kadang-kadang bukan itu aja sih, Miss. Jujur saya juga pelaku ya, makanya saya mau belajar pada kesempatan ini. Malah sekarang saya baru habis ngerdusin berbagai macam mainan karena anaknya udah nggak mau main. Berarti dia merasa bahwa si gadget itu udah menjadi sebuah lebih menarik. Udah nggak ada main. Nah, anehnya kok gue seneng ya, jadi gue nggak perlu beliin mainan lagi. Itu karena kan aku nggak paham gitu loh. Nah, balik lagi sebetulnya gadget itu kan hanya satu nih ya Lia, yang step doang. Yang makanya kenapa yang gerak cuman berapa finger gitu ya kan. Nah, itu dia. Sedangkan kebayang nggak kalau kita main lompat tali, kita main kelereng, kita main benteng, galasin semua motorik kita gerak. Which is itu sebetulnya memberikan stimulasi yang baik untuk otak sebetulnya. Gitu. Nah, itu yang salah sebetulnya, yang selama ini kita mengengkang anak-anak kita untuk bermain secara bebas gitu natural, ya. Nah, tambah lagi mungkin sekarang ruang hijau di Jakarta nggak terlalu banyak. Mau main bola susah. Nah, itu tadi. Gitu. Jadi ini perlu aku lurusin sih, karena kan bukan aku aja ya, maksudnya aku juga melihat teman-teman aku juga punya kesalahpahaman yang sama gitu, bahwa
seringkali kita marah kalau rumah udah berantakan dengan mainan, betul nggak sih? Betul. Terus kita marah kalau beli lagi mainan yang lama aja belum dimain gitu loh. Padahal itu salah satu sarana mereka untuk mengekspresikan. Iya, mungkin kebutuhannya udah nggak si doll lagi, gitu kan? Sekarang dia mau masak-masakan. Betul. Nah, ternyata di balik masakan itu mungkin dia punya problem yang kita nggak paham. Betul. Nah, itu tuh Miss, itu gimana? Ya, jadi mungkin aku cerita ya sama ada kasus yang aku hadapin ketika biasanya mostly kebanyakan klien aku tuh contohnya tuh banyak cowok sebetulnya. Oh, anak laki-laki. Anak laki-laki dan biasanya mereka waktu itu pernah ada satu yang saya terapi usia 3 tahun. Nah, diprotes sama yang bawa kan mamahnya nih ya, udah pasti gitu kan. Iya. Aduh Miss, ini dia terikat banget sama saya, attachment banget. Saya kemana diikutin gitu kan ya, akhirnya jadi orang tua saya terganggu. pergi rewel gitu kan ya. Nah ternyata ketika dia bermain di sini, kalau lihat di sini kan banyak yang mulai dari puppet, ada dollhouse, ada sentre gitu kan ya, ada pasir, aku lihat juga. Dan mereka itu begitu masuk ruangan di sini, rulesnya cuma satu. Ketika about timing biasanya, waktu. Aku mengingatkan dia punya waktu 40 menit untuk bermain. Boleh bermain apa aja, tapi Miss Alpha akan menghentikan bermain kalau membahayakan kamu. Ada mainan yang membahayakan? Bisa ada. Ketika dia bermain terlalu rusuh. Nah, itu biasanya akan ada warning, dan kalau dia masih main-main terus, biasanya aku cut. Gitu. Jadi intinya seorang anak yang orang tuanya mengeluhkan sesuatu dibawa ke sini, diajak main selama 40 menit. 40 menit dalam satu sesi itu 40 menit. Jadi Miss Alpha ceritanya kalau mau terapi play ini durasinya hanya 40 menit. 40 menit di satu sesi. Tapi biasanya kita akan memaketkan sesi itu minimal 10 sampai 12 sesi. Karena biasanya prosesnya nggak akan langsung selesai di 40 menit pertama itu. Dia akan terus continue. Jadi bisa jadi berarti banyak masalah dong yang bisa di-solve, banyak banget. Gitu. Nah, sorry, anggaplah gue seorang ibu yang membawa anaknya. Apakah gue di awal itu langsung menceritakan, ini loh Bu, anak saya begini, apa? Gak usah, nanti dari cara bermainnya kita bisa tahu. Gitu. Nah, wajib buat aku untuk tahu dulu goalnya apa. Kita bilangnya therapeutic goal. Dengan mengirim anak itu tujuannya apa sih? Tapi ya ongoing gitu ya. Kadang orang tua dapat surprise itu. Gitu. Justru kalau gue merasa tertonjok ya. Ya Allah, ternyata temuannya ini gitu ya. Jadi ternyata banyak banget gitu yang bisa ditemukan lagi gitu, masalah-masalah baru yang akhirnya sebetulnya di-solve juga sama si anak ini dengan bermain itu. Pasti kan enggak gimana ya, bermain yang di rumah dengan bermain yang di sini, apakah itu sama kan gitu kan? Kok tadi dibilang bisa solving. Bermain bisa solving problem. Jadi bermain itu satu bisa menemukan problem, juga bisa solving. Jadi tugasnya terapis, tugasnya aku sebagai terapis kalau di play terapi ini sebetulnya hanya sebagai mirroring. Jadi mendampingi tapi mirroring. Apa yang dia lakukan, aku lakukan juga. Jadi sama kayak bermain bareng, tapi tanpa intervensi. Nah, orang tua tuh kalau melakukan main bareng di rumah pasti beda, gitu kan? Ya kan? Nah, tugasnya terapis itu benar-benar mirroring, dan kita nggak bisa menjudgment. Jangan pilih yang itu ya. Jangan. Kita sama sekali enggak. Bahkan kontrol di dia ya. Kontrol benar-benar di dia. Jadi mau dia mainin apa, tugasnya terapis hanya memberhentikan kalau memang membahayakan. Jadi dia boleh bebas memilih mainan apa aja, bahkan ganti-ganti gitu ya. Dalam 40 menit itu dia bisa tiba-tiba, Miss ayo main perang-perangan sama aku. Ya aku harus mau gitu. Jadi supaya nggak ya 40 menit kebayang gue lo main perang-perangan gitu ya. Aku pernah punya klien ya, korban perceraian. Selama 12 sesi aku itu setiap pulang harus ketemu nasi karena lapar. Kenapa? Karena ruangan ini udah kayak kapal pecah. Gitu. Dan dia selalu ngajaknya main perang-perangan. Nah, ternyata di sini dia menyelesaikan masalah agresivitasnya dia.
bukan karena dia mengcopy paste apa yang dia lihat gitu. Enggak. Tapi dia justru mengeluarkan energinya dan lambat laun di dalam rumah gitu ya, di rumahnya orang tuanya laporan bahwa dia lebih cooperate, lebih mau mendengarkan orang lain. Jadi maksud Miss tadi pas dia main perang-perangan sebenarnya dia tuh marah bisa jadi sama dirinya sendiri, sama situasi rumah, keadaan gitu ya. Tapi dia meluapkannya dengan cara dia main perang-perangan. Mulai curiga. Jadi kalau di sini perang-perangan di rumah. Jadi kalau di sini itu dia ada pedang-pedangan di situ. Miss, ayo Miss sebelah sana, aku sebelah sini. Oke. Pakai lempar-lemparan bom molotov. Wow. Gitu. Oh iya. Ini ruangan kapal pecah. Siapa yang mau beresin? Terus. Jadi memang seperti itu prosesnya. Oke. Gitu. Terus itu berlangsung berhari-hari mainannya itu aja atau sama 12 session itu? Lucunya si anak ini dalam 12 sesi mostly yang mereka mainkan ini semua temanya war. Temanya perang. Gitu. Untuk si kasus yang perceraian itu ya. Ini kebetulan dia selama 12 session itu masih di mainan yang sama. Nah, waktu ibunya pertama kali datang, itu keluhannya adalah Miss, anak ini nggak bisa bermain fair sama teman-temannya. Selalu maunya menang sendiri. Maunya menang sendiri dan punya aturan sendiri. Oke, jadi benar ya gue bisa ngeliat mirroringnya jadinya. Kebayang kan? Gitu ya. Jadi diselesaikanlah di play therapy ini di proses mulai dari sesi ke-8 ke 9, 10, 11 sampai 12, anak ini mulai bisa menerima gitu. Ada rules yang harus dia mengerti, harus dia accept. Yang tadinya mungkin sesi-sesi awal ruanganku udah kayak kapal pecah gitu kan ya, sampai akhirnya dia bisa bermain pelan. Sorry, ada yang satu yang gua nggak paham. Tapi kan dirimu tadi tidak memberikan masukan apa-apa ke anak tadi selama proses bermain. Tapi kenapa cara bermainnya berangsur-angsur berubah dengan sendirinya? Nah itu siapa yang merubah mainannya? Dianya dong. Oh dianya. Dianya dong, karena dengan proses mindset yang sudah mulai berubah kan. Jadi mainan bisa merubah mindset. Ya, kok ajaib banget ya. Keren kan gitu loh. Jadi itu memang itu seperti itu. Jadi kayak tadi di sentre gitu ya, main sentre. Ternyata ketika dia mengelola fine motoriknya dengan pasir gitu ya, itu kan mengaktifkan si fine motoriknya ini yang terregulasi sama neuron di otak. Itu yang perlu gue pahami kayaknya. Cara kerjanya. Otak itu kan punya kapasitas sebagai neuroplasticity. Dia akan membentuk pathway baru ketika itu diproses. Ada stimulasi. Betul gitu. Nah, sebetulnya cara kerja kalau dibilang seems like magic ya, cuma dari main aja, tapi cara kerja play therapy itu memang neuroplasticity. Gitu jadi ibaratnya ada yang menstimulus dari mainan-mainan itu sampai ke pembentukan neuron baru, pathway baru di dalam otak. Miss Alfa yakin pada saat dia main perang-perangan kamu nggak bilang apa-apa? Jangan pukul dong. Enggak gitu ya? Cuman mirroring. Kayak misalkan dia pukul kuat. Kamu pukulnya kuat ya, gitu. Jadi terus benar-benar hanya mirroring dari apa yang dia lakukan. Jadi dia misalnya dia pukul kuat, Miss Alfa balas pukul kuat. Jadi dia merasakan apa yang dia lakukan. Itu di situ letak kuncinya. Gitu dia. Jadi dia berproses sendiri kan. Jadi dia merasakan apa yang nggak enak. Kalau aku nggak enak, masa aku lakukan sih? Itu fungsi mirroring. Di situ. Jadi otak kita cerdas ya sebenarnya ya. Betul. Hanya kurang stimulus karena orang tua tidak paham. Nah itu tadi kalau permainan-permainan yang sifatnya kekerasan jatuhnya perceraian. Tapi kalau dia milihnya boneka, masak-masakan kayaknya biasa aja, wanita banget. Apakah itu juga menggambarkan ada sisi masalah di belakangnya? Ada satu proses lucu gitu ya. Ini anaknya usia 4 tahun, dia menghadapi masa fear, proses fear, ketakutan. Jadi dia tuh kalau main di sini dia pilih ini nih mainan dokter-dokteran, Jadi dia pretend misalnya jadi pasien, gitu. Dia yang jadi periksa semuanya, gitu ya. Ternyata setelah kejadian itu dia udah nggak nangis lagi kalau harus dibawa ke dokter. Gitu. Itu magicnya, gitu loh. Nah, waktu orang tua itu datang ke saya, kan nggak spesifik menceritakan bahwa aduh anak saya ini penakut kalau dibawa ke dokter gitu. Tapi ternyata kembali lagi di sesi play therapy ini dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi gitu loh, memberikan solusi gitu loh. Nah
Jadi dia hobi banget. Aku perhatiin kenapa ya kok dia hobi banget gitu melihat mainan dokter-dokteran ini. Pasti dia pilih, misalnya yang jadi pasien, dia suntik aku, dia tensi aku gitu loh. Semua dia lakukan selayaknya dia yang dokter. Gitu. Begitu besok-besokannya dia harus dibawa ke dokter, everything. Sekarang gue ngerti kenapa lo capek. Ya maksudnya lo terapis itu terapis as a container. Gitu, as a container yang menampung semua emosi. Dan lo harus ibaratnya gini kan, pribadi lo nggak ada, seolah-olah lo tidak ada di situ, lo benar-benar jujur hanya memberikan apa yang lo rasakan, kan gitu. Pada saat diperiksa-periksa, aduh sakit, tapi ya memang harus gitu kan? Iya gitu. Pulang-pulang lapar Lia. Iya. Nggak, maksud gue memang betul kenapa seorang terapis butuh license dan nggak bisa sembarang orang gitu kan. Artinya butuh kan butuh jam terbang. Ya kalau si terapisnya aja lagi ada gangguan, bagaimana dia bisa menjadi? Aku kalau lagi capek, misalkan nih, aduh nanti siang ada sesi, hari ini capek gitu. Is it okay nggak meng-cancel? Kalau tidak bisa meng-cancel, aku pasti harus butuh jeda dulu untuk cooling down, gitu. Karena kenapa? Ketika kita kebayang loh, kalau kita emosi lagi nggak bagus, terus kita terima satu anak, itu bisa justru emosi kita. Nah itu dia. Berarti kan lo udah itu ya, udah bisa membagi dua lah, memilah. Nah pertanyaan gue, berdasarkan stimulus atau proses yang berjalan, ada nggak sih orang tua yang akhirnya nggak terima dengan apa diagnosa yang lo temukan di bermain ini? So far, alhamdulillah sih semuanya mereka puas ya dengan hasil play terapi. Siapa tahu mungkin kan gini, gue sih nggak cerai, ini berarti dia nggak terima. Nah itu biasanya ibunya yang butuh terapi. Iya itu ibunya sesi lain lagi tuh. Gitu. Tapi memang so far itu tadi yang kenapa dibilang proses play therapy itu is like magical gitu, magical moment. Kenapa? Karena ya banyak yang bilang kok kayak ketok magic ya Miss gitu, kayak ketok magic masuk keluar kok beda gitu ya. Karena ya memang mereka mengalami proses itu di dalam sesi play therapy itu. Kalau ternyata maksudnya ibaratnya solusinya semudah itu, gue akan bikin teman bermain di mana-mana. Harusnya memang kembali lagi, ya mudah-mudahan ya pemerintah kita. Jadi mudah-mudahan pemerintah mendengar ya. Jadi ini ruang bermain anak diperbanyak. Iya rather than mall, ya kan. Terus dan memang kebetulan kita sudah punya, walaupun memang masih diperingati oleh swasta nih Ria. Kita menggalakkan setiap tahun itu ada kegiatan satu hari itu bermain. Jadi kita mengumpulkan semua anak-anak yang mau terlibat. Biasanya anak-anak yang tidak mampu juga, gitu ya. Kita dari Persatuan Play Therapy Indonesia, kita ada PT Indo namanya. Ada ya perkumpulannya. Jadi kalau di Indonesia kita di bawah PT Indo, tapi untuk semuanya license itu kita di bawah Efek itu Asosiasi Psikoterapi Play Academy gitu loh. Jadi benar-benar di bawah memang UK ya yang memang memperakasai untuk pertama kali ada therapeutic play ini. Nah, tapi di Indonesia kita punya satu lembaga juga yang menaungi. Itu namanya PT Indo. Nah, kita secara rajin gitu, reguler setiap tahun kita punya hari bermain gitu ya, dimana kita bikin aktivitas untuk anak-anak. Itu ada storytelling, ada bermain dengan puppet, cerita gitu ya. Nah itu kita dalam satu hari itu kita mau apa supaya aware ya bahwa pentingnya bermain itu ternyata it's very powerful gitu. Ya justru itu yang mau akhirnya gue kepengen mudah-mudahan dengan podcast ini bisa mengedukasi ya, nggak selain orang tua, sekolah, pemerintah gitu. Kembalikan mainannya anak-anak itu ya. Kadang-kadang aku jujur di sekolah udah bagus mereka bikin satu hari bermain, silahkan bawa mainan kesukaan kamu dari rumah. Begitu sampai sekolah mainannya di mana, gadgetnya tetap dipegang. Iya. Itu kan nggak berarti kan nggak sasaran, gadget menarik gitu, tapi sayangnya itu tadi ya, yang ditawarkan gadget itu pattern ya, gitu, pattern yang kan tembak-tembakan itu aja terus gitu kan ya, gitu kan. Dan biasanya yang menstimulasi hanya cuma jari gitu kan. Lain ketika kita main benteng, main galasin, main kelereng gitu ya, main lompat tali,
which is itu semua badan bergerak. Wah, apalagi kalau main karet ya. Pindah. Sekarang coba anak-anak, makanya kenapa punya masalah banyak anak yang punya masalah di fokus balancing. Iya. Karena ya itu tadi tidak terstimulasi dengan baik. Oh, jadi ibaratnya mereka kekurangan waktu bermain. Ya jujur sih anak-anak sekarang ya saya lihat tuh baru umur 2 tahun udah mau dimasukin ke sekolah. Suruh belajar bahasa walaupun menurut mereka belajar sambil bermain. Tapi pressure-nya beda ya pada saat kita benar-benar main. Gak apa-apa asal ya itu untuk menstimulasi si sensori itu tadi. Makanya biasa kalau anak-anak usia segitu yang paling banyak kan kayak baby gym gitu ya. Nah, itu kan memang untuk menstimulasi sensorinya. It's okay, tapi dalam arti tidak ada target, gitu kan? Tidak ada akademik, gitu. Itu aja. Nah, sorry, terakhir nih pertanyaannya. Misalnya kan durasi nih ya. Kalau untuk ke remaja, apakah mereka masih bisa distimulus dengan permainan ini ya? So far masih bisa, tapi mereka biasanya akan spesifik bermain tertentu. Kayak mereka mainnya sentre, gitu, desain. Jadi mereka bikin create sesuatu. Jadi semakin usianya bertambah, mereka pasti memilih jenis permainannya akan lebih spesifik dibandingkan usia anak-anak. Yang misalkan gitu anak-anak yang kalau aku bilang usia 3 sampai 12 tahun deh, gitu. Mereka masih variasi. Tapi semakin dia bertambah usianya biasanya akan semakin mengerucut pilihannya. Gitu. Tapi intinya tadi ibaratnya solusi atau terapi itu kan tidak letak pada permainannya, tapi stimulus emosinya ya. Betul. Oke lah. Menarik nih ngobrol-ngobrolnya. Kalau ditanya ini mau saya kaji semua nih, saya kepo, saya tuh pengen tahu nih ya nggak sih, seru kan? Supaya itu kerdus saya buka lagi di rumah. Biarkan anak saya yang katanya udah dia merasa diri remaja main lagi nggak apa-apa. Main lagi dong, iya nggak sih? Kalau ternyata benefitnya segini banyak. Nah, saya ingin mengakhiri podcast kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih tentunya dengan Miss Alfa untuk sekolah ini juga. Boleh disebutin? Boleh dong. Global Sevilla. Nah, ya kan? Sekolah tugas Global Sevilla Pulau Mas yang sudah ibaratnya memperbolehkan saya untuk menginterview Miss Alfa dan memakai tempatnya untuk syuting podcast di sini. Sekali lagi aku juga terima kasih buat bapak-bapak yang sudah bantu. Aku nggak tahu namanya, mohon maaf. Waldo dan tim Coach 17 Personal Consultant yang sudah mendanai dan membiayai semua podcast ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau ada pertanyaan ke Miss Alfa seperti episode sebelumnya, pengen tahu tentang anaknya, mainannya, atau apapun bentuk pertanyaannya, bisa DM aja langsung ke IG Coba Cerita 177, atau nanti saya akan kasih Instagram Miss Alfa ya, untuk bisa langsung kontak ke Miss Alfa, atau juga bisa email ke cobacerita177@gmail.com. Nah, terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.